Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Sebelum memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik semuanya, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Nah, di pertemuan kita kali ini, saya akan menyampaikan tentang materi teks prosedur, di mana teks prosedur ini sudah kalian dapatkan ketika SMP dulu. Di sini saya hanya akan mengulang kembali materi yang telah kalian dapatkan dulu. Nah, langsung saja. Materi yang akan saya bahas yaitu teks prosedur, dan poin-poinnya ada pengertian, tujuan, struktur, ciri-ciri, macam-macam, dan kaidah kebahasaan. Kita akan membahas semua ini di pertemuan kali ini. Langsung saja ke pengertian yang pertama, yaitu ada pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisikan cara atau langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan secara berurutan sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Contohnya teks prosedur cara memasak nasi dengan benar. Kalian pasti sudah tahu kan teks prosedur itu berisikan langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, yang kedua ada tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur yaitu untuk memudahkan pembaca dalam melakukan suatu hal, sehingga nantinya akan sesuai dengan keinginan si pembaca. Contohnya itu jika si pembaca membaca suatu teks prosedur cara memasak nasi dengan benar, maka nantinya pembaca tersebut akan berusaha mengikuti prosedur ini dan diharapkan dapat berhasil memasak nasi agar nasinya enak dan juga pulen. Nah, yang poin ketiga ada struktur teks prosedur, di mana terdapat 4 struktur di dalam teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Tujuan biasanya terdapat di awal teks prosedur dan memberikan penjelasan terkait dengan tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Yang kedua ada material. Material ini biasanya terdapat susunan alat dan bahan yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan prosedur di bagian langkah-langkah. Dan yang ketiga ada langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang diinginkan. Ini harus urut agar tujuan yang diinginkan itu tercapai. Nah, yang keempat ada kesimpulan. Kesimpulan ini biasanya menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Selanjutnya, poin keempat yaitu ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama ada menggunakan kalimat perintah, terdapat panduan yang harus dikerjakan, menggunakan kata kerja aktif, menggunakan konjungsi, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara, serta yang terakhir terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Ciri-ciri ini pasti tidak asing bagi kalian ketika kalian membaca sebuah teks prosedur, di mana pasti menggunakan kalimat perintah dan kata kerja aktif. Itu yang pasti ada di teks prosedur. Nah, yang kelima ada macam-macam teks prosedur. Jika waktu SMP kalian hanya mendapatkan materi teks prosedur secara umum, nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks prosedur. Dibagi menjadi 3, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Itu sebuah teks prosedur yang hanya memiliki beberapa langkah saja. Contohnya cara pengoperasian setrika. Kenapa dikatakan sederhana? Karena ketika kalian membutuhkan setrika, kalian hanya perlu mencolokkan kabel yang ada di setrika ke stop kita, atur suhu dan tunggukan panas. Selanjutnya, setelah panas, kalian bisa langsung menggunakannya. Sedangkan teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur yang memiliki banyak langkah-langkah dan cenderung lebih rumit. Contohnya, prosedur pembayaran tilang. Kalian pasti sudah tahu kan, kalau di tilang, itu harus
mengambilnya di pengadilan kalau nggak salah. Dan itu lebih rumit. Dan yang ketiga ada teks prosedur protokol, di mana teks ini meskipun dibolak-balik langkah-langkahnya, hasilnya akan tetap sama. Contohnya pembuatan mie instan. Ketika kita membuat mie instan, baik itu airnya dulu yang dimasukkan atau minyak terlebih dahulu, itu hasilnya akan tetap sama. Jadi mie instan. Nah, poin yang keenam ini ada kaidah kebahasaan. Teks prosedur, di mana dibagi menjadi 5 kaidah kebahasaan, yaitu kalimat, konjungsi, numeralia, pronomina, dan verba. Kalimat ini kalian udah tahu kan bentuknya seperti apa. Nah, dibagi menjadi 3, yaitu kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Kalimat imperatif yaitu kalimat perintah, kalimat deklaratif yaitu kalimat informasi, dan kalimat interrogatif adalah kalimat pertanyaan. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi dibedakan menjadi 2, yaitu konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Di mana konjungsi persyaratan merupakan kata hubung yang menyatakan syarat, contohnya jika, bila, dan andai. Sedangkan konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menyatakan urutan waktu, contohnya seperti setelah, kemudian, dan lalu. Yang ketiga numeralia, yaitu bilangan yang digunakan untuk menyatakan urutan langkah-langkah dalam teks prosedur. Contohnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Yang keempat ada pronomina, dibedakan menjadi 2, yaitu pronomina penunjuk dan pronomina persona. Di mana pronomina penunjuk merupakan kata ganti benda, contohnya itu, tersebut, ini, dan sebagainya. Sedangkan pronomina persona merupakan kata ganti yang menggantikan orang, contohnya aku, kamu, kami, dan lain-lain. Yang kelima ada verba. Verba dibedakan menjadi 2. Verba material dan verba tingkah laku. Verba ini kalian pasti udah tahu kan, yaitu kata kerja. Nah, verba material ini mengacu pada perubahan fisik seperti mengiris, membelah, merebus, dan sebagainya. Sedangkan verba tingkah laku mengacu pada tindakan yang tidak terlihat. Contohnya berpikir, menyukai, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada contoh teks prosedur. Ini contoh teks prosedur sederhana ya. Ini cara memasak nasi goreng. Nasi goreng merupakan salah satu menu kegemaran banyak orang dan cukup mudah untuk dibuat di rumah. Berikut cara membuat nasi goreng. Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk satu porsi nasi goreng yaitu nasi, bawang putih 3 siung, cabai rawit 3 buah, telur 1 butir, bawang merah 3 siung, garam dan penyedap, kecap, minyak goreng, dan daun bawang. Ini daun bawangnya opsional, bisa ada, bisa tidak. Cara memasak. Yang pertama, haluskan bawang putih, cabai rawit, dan tumis dengan irisan bawang merah dan telur hingga wangi. Kemudian setelah wangi, masukkan nasi, aduk merata, kemudian masukkan bumbu penyedap, garam, dan kecap secukupnya. Dan yang terakhir, nasi goreng siap untuk dihidangkan selagi hangat ya. Nah, kesimpulannya adalah teks prosedur ini merupakan teks yang berisikan langkah-langkah dari suatu kegiatan agar mencapai keinginan yang diinginkan si pembaca. Biasanya teks prosedur ini dapat ditemukan di bungkus atau kardus kemasan yang dapat kita jumpai sehari-hari. Nah, ketika dulu kalian hanya mengetahui teks prosedur satu jenis saja, maka di sini kita jadi tahu jenis-jenis teks prosedur, yaitu ada teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. Serta teks prosedur itu memiliki ciri-ciri yang paling utama itu pasti memiliki kalimat perintah. Sedangkan kaidah kebahasaan dari teks prosedur ada 5, yaitu kalimat, verba, pronomina, konjungsi, dan numeralia. Kalian bisa membuat contoh teks prosedur sendiri sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan. Adakah yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka saya akan akhiri pertemuan kita kali ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.